Penggunaan ratusan juta dana desa (DD) 2023 untuk kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Simasom Toruan, Kecamatan Pahijulu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sudah selesai dikerjakan, namun pelaksanaan di lapangan banyak kerusakan dan syarat penyimpangan, sehingga perlu diusut aparatur pengawas internal pemerintah (APIP). Pengusutan itu dipandang perlu, untuk memperjelas dan memastikan duduk persoalan yang timbul, selain untuk mengawasi penggunaan anggarannya agar tidak menyalahi aturan. Pantauan di lapangan, Rabu tanggal 8 November tahun 2023, kondisi bangunan rabat beton JUT itu, sudah banyak yang patah, ukuran patahan sendiri bervariasi, mulai dari ukuran 1 sampai 2 mm, dan jika dibiarkan, kondisi proyek tersebut tidak akan bertahan lama. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut terkesan tidak sesuai spesifikasi rabat yang benar dan RAB, demikian juga dengan campuran material, terkesan tidak sesuai, sehingga di beberapa titik terlihat sudah patah dan terkelupas, ujar Ketua Tim Investigasi DPC Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Taput, Bangun MT Manalu, kepada sejumlah wartawan saat turun ke lokasi proyek. Dia juga menilai bahwa proyek itu diduga dikerjakan tidak mengikuti ketentuan spesifikasi teknik, sebab material pada kegiatan tersebut sangat tidak sesuai. Kasat mata, pasangan pada rabat beton sepanjang 200 meter lebih itu sangat janggal, sehingga perlu dilakukan perbaikan ulang, ujarnya. Inilah tanggapan Ketua DPC LSM Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset Sejahtera Republik Indonesia, LPPASRI Tapanuli Utara, Bangun MT Manalu saat dimintai tanggapannya dari beberapa awak media. Ketua, kita meminta tanggapan Ketua seputar pekerjaan rabat beton yang ada di Desa Simasom, Kecamatan Pahijulu, Ketua, yang ada di hadapan kita, Ketua. Izin Ketua komentarnya, Ketua. Ya, terima kasih ya buat rekan-rekan pers ya. Jadi dari beberapa proyek ya, yang dimana rabat beton dana desa tahun 2023 ya, tepatnya pada saat ini kita berada di Simasom ya. Kita menemukan bahwasanya semua hampir sama pekerjaan itu ya. Pekerjaan itu banyak yang retak ya, yang menguning seperti yang kita lihat ya. Visual sudah diambil, menguning, dia retak, dan kita duga juga ya. Kita tetap duga bahwasanya memang pasirnya tidak diayak juga, batunya tidak dicuci ya. Apalagi seperti yang biasanya dilakukan. Kenapa ini bisa sampai retak, kita nggak bisa memastikan apa. Tapi kan ketika dilakukan sesuai dengan prosedurnya, secara umum yang biasa dilakukan pekerjaan proyeknya, seperti etalase ya, atau pembatas lah ya, pembatas, ya mungkin tidak akan terjadi begini gitu ya. Dimana juga seperti yang kita lihat, ini kedua ini di Desa Simasom sama halnya ya, yang dimana ini memang benar tadi setelah diukur ada lebarnya 1,50 meter gitu. Tapi ketika kita lihat juga ini, ketika ini di pinggiran dari rabat beton ini tidak diisi tanah ya, otomatis ini akan terkikis oleh air hujan gitu loh, alam gitu ya. Jadi harusnya ini ditimbun ya. Ya memang sih sebaiknya harus ada drainasi juga di sampingnya gitu ya. Tapi inilah fakta di lapangan yang kita lihat ya. Jadi dalam hal ini tetap kita mengharapkan ya, memohon lah ya, mengharapkan kepada dinas-dinas terkait ya. Seperti contoh ya, pendamping desa. Di mana pendamping desa yang mengawasi ini gitu? Apa sih tugasnya? Harusnya turun ke lapangan melihat. Ketika pendamping desa juga bisa bekerja sama dengan dinas PMD ya. Artinya siapa sih yang membidangi itu saja. Jadi itu himbauan atau itu harapan kita kepada instansi terkait agar segala sesuatunya yang dikerjakan dari dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah pusat tidak terkesan mubazir. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak, saya tadi ada menanya salah satu kaur. Dia mengatakan bahwa konsultan tersebut di tahun 2022 itu ada etalase, untuk tahun 2023 tidak memiliki etalase, makanya banyak kita lihat keretakan. Mohonlah Pak himbauannya untuk konsultan ini Pak. Iya,
Jadi makanya saya bilang, apalagi artinya salah satu dari uh, aparat pemerintahan lah ya, perangkat desa ya, yang sudah mengatakan di tahun depan sudah mempergunakan etalase pembatas ya, artinya mungkin itu menghilangkan agar tidak gampang retak gitu. Tahun depan sudah dilakukan gitu. Kenapa tahun ini tidak dilakukan? Dari konsultan gitu. Artinya apakah memang misalnya nih contoh saja, kita duga ketika dia bisa ada sempat ya dia datang, dia menghimbau, dia lakukan. Ketika dia berhalangan ya sudah nggak perlu, biarin aja dikerjakan mereka. Jadi nggak begitu caranya gitu ya. Kita himbau konsultan juga harus berperan aktif dengan hal ini. Sayang uang negara gitu ya. Kita mau pembangunan dimulai dari desa. Kita setuju, kita dukung pemerintah untuk membangun dari desa. Terima kasih. Inilah keterangan dari perangkat Desa Simasom Toruan, Pahejulu, Kabupaten Tapanuli Utara, terkait etalase yang disoroti awak media yang tergabung di wadah DPC SPRI Tapanuli Utara. Izin Pak, kita udah tadi mengunjungi 2 item pekerjaan berupa rabak beton di Desa Simasom Pak. Di sini Pak kami temukan tidak ada memiliki etalase Pak. Padahal sebelum-sebelumnya tahun 2022 ada Pak. Kira-kira Pak, ini Pak yang tidak memiliki etalase ini kira-kira sesuai dengan RAP atau gimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Kami kerjakan ini sesuai dengan RAP. Oh gitu ya Pak. Tidak jauh dari situ. Jadi kalau di RAP itu tidak ada etalasenya Pak? Tidak ada. Tapi sebelumnya ada ya Pak, kami lihat tuh tahun 2022 ya Pak ya, dekat SMP 4. Ada. Pak Julu ya Pak ya? Ada, tapi itu beda konsultan, tidak satu konsultan. Oh, gimana Pak? Itu beda konsultan. Beda konsultan ya Pak. Kalau untuk konsultan ini Pak, siapa nih Pak tahun 2023 Pak? Marga apa Pak? Udah lupa. Marganya Pak? Udah lupa. Sementara Kades Simasom Toruan, Ripbon Panggabean, yang dihubungi melalui telepon selulernya, malah marah-marah dan emosional. Saihera Hamuna nama nampunasan negara on, yang maksudnya dalam bahasa Indonesia, seperti kalian aja yang punya negara ini, kami kan hanya konfirmasi demi perimbangan berita yang kami tayangkan, lanjut awak media melengkapi konfirmasinya, Hera si Jokowi ho, yang artinya, macam si Jokowi aja kamu, ujar Kades saat dimintai tanggapan soal kegiatan JUT tersebut, dia juga berkilah, kalau dirinya selalu melayani wartawan kalau datang ke kantornya. Ai moloro hamu tu kantor, hea dan huadopi, kalau datang kalian ke kantor, pernah gak kulayani, ujarnya marah-marah menghindari pertanyaan wartawan seputar proyek JUT tersebut. Dari Desa Simasom, Kecamatan Pahejulu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online Target Daerah.com, melaporkan.